Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dengan NIM 201091312008. Hari ini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Fiersa Besari. Seperti ini bukunya. Mungkin satu bab saja yang akan saya ceritakan. Baiklah, langsung saja. Pada bulan November 2011, ada seorang gadis yang menutup buku yang sedari tadi asik ia baca. Ia melihat keluar jendela mobil angkutan kota yang ditumpanginya. Tempat tujuannya sudah dekat. Gadis itu menyimpan bukunya ke dalam tas, lalu merogeh recehnya dari saku celana. "Kiri," ucapnya pada Pak Sopir. Hari sudah menjelang sore. Ketika gadis itu melangkah menuju pelataran mal, ia mengecek ponsel, lalu celingukan hingga matanya menemukan seorang pemuda sedang berdiri di depan sebuah restoran. Pemuda itu balas melihat ke arah sang gadis itu. Ia melambaikan tangan perlahan. Gadis itu berjalan mendekat. "Maaf, aku terlambat, macet banget," jelas sang gadis tersebut. "Iya, nggak apa-apa, aku juga baru datang kok," jawab si pemuda tersebut. "Mana yang lain?" "Sepertinya mereka yang lebih terlambat, tapi katanya sih sudah dekat." Gadis itu kembali bertanya. "Jadinya kita bakal hunting foto di mana?" Pemuda itu menggeleng. "Belum ada ide, tapi temanku inginnya ke pecinan. Atau kamu ada rekomendasi?" "Ada sih beberapa." Sebentar," ucap pemuda itu memotong kalimat sang gadis. "Aku baru sadar, kita belum kenalan secara langsung." Ia mengulurkan tangannya. Gadis itu mengernyitkan dahi. "Iya, ini memang pertama kalinya mereka bertemu langsung, tapi di dunia maya mereka sudah terbilang cukup akrab." Pemuda itu cukup paham dengan kebingungan sang gadis. "Biar sah," lanjut si pemuda. "Apanya? Kenalannya?" Gadis itu menahan tawa lalu menjabat tangan sang pemuda. "Ini." "Iya, aku sudah tahu. Aku Api," balas pemuda itu. "Aku juga sudah tahu." Aini tersenyum. Api lalu merogoh ke dalam tas ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah lensa. "Ini pesananmu, jadi pinjam kan?" Aini mengangguk. Ia memasang lensa tersebut pada kameranya yang dibawanya. Kemudian mencoba memotret dengan lensa tersebut. Tapi berhubung tidak ada fitur autofocus, ia cukup kesulitan memakainya. Ia mencoba lagi dan lagi, masih saja sulit. Ketika Aini sedang asik berkutat dengan kameranya, datanglah dua orang pemuda lagi. Dua-duanya merupakan teman Api. Setelah berkenalan, mereka berembuk. Akhirnya, dikarenakan hari yang sudah cukup sore dan lalu lintas yang padat, mereka memutuskan untuk berburu foto di stasiun kereta yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat mereka berkumpul. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka pun bertolak. Aini berboncengan dengan Api, tapi tidak seperti di dunia maya, mereka lebih banyak diam di atas sepeda motor. Sekalinya berbincang, yang Api bicarakan hanyalah seputar lensa-lensa manual beserta konverternya. Hal yang kurang Aini pahami, tapi Aini tetap menaruh perhatian kepada penjelasan Api. Dari beberapa kali chattingan, Api tahu bahwa Aini sangat berminat belajar fotografi, tapi masih malu untuk bergabung dengan komunitas memotret. Karena itulah Api yang memang sejak lama menggilai dunia fotografi mengajak Aini untuk berburu foto bersamanya. Kebetulan lagi ada dua teman Api yang terbilang jago memotret yang juga ingin berburu foto. Pukul 4 sore, iringan sepeda motor tiba di stasiun kereta. Mereka kemudian memotret di dalam stasiun. Tadinya Aini sempat meragukan objek apa yang bisa ia potret di stasiun kereta. Namun di luar dugaan ternyata ada banyak, apalagi langit kota yang kian memerah cerah menjadikan segala objek terasa indah. Suara azan di kejauhan menjadi penanda agar mereka berhenti menyusuri rel. Setelah pos memotret, Aini duduk di sebuah bangku besi memanjang di ruang tunggu stasiun. Anak-anak kecil penjajah koran lalu lalang dengan tawa lugu di wajah mereka. Dengan gesit, Api menangkap momentum tersebut. Kereta antar kota datang, puluhan orang yang akan berangkat pulang dengan segera menyerbunya. Tidak lama, diiringi bunyi khasnya, kereta kembali pergi meninggalkan stasiun kembali hening. Seberes membeli air mineral botolan, Api duduk di sebelah ini yang masih sibuk berkutat dengan layar kamera, memandingi hasil foto yang diambilnya. Kedua teman Api izin pergi sejenak untuk mencari makan. Tak lupa, Api menitip nasi ayam untuk dirinya dan sang gadis. "Bagaimana? Dapat banyak gambar?" tanya Api.
Nggak ada yang bagus, jawab Aini tidak percaya diri. Ia menaruh kamera di pangkuannya. Mana, coba lihat, kata Api. Ragu-ragu Aini menyerahkan kameranya. Aku juga mau lihat hasil fotomu ya. Gadis itu meminta. Malu hasil fotoku jelek-jelek, merendah. Aini tertawa lalu merebut kamera Api. Api mulai mengecek gambar-gambar di kamera ini. Meski masih ada beberapa foto yang buram karena ini sedikit kesulitan memakai lensa manual milik Api, tapi secara keseluruhan ia memang benar-benar berbakat. Beberapa kali Api mengomentari hasil jepretan gadis itu, Aini sendiri tidak terlalu fokus dengan kata-kata Api. Ia sedang asik melihat-lihat foto hasil jepretan Api. Ada seorang istri sedang mencium tangan suaminya, bangku kereta yang kosong, anak kecil yang sedang memungut kucing. Wah, kucing, aku suka sekali kucing. Kenapa tadi aku nggak memperhatikan ada kucing ya, ujar Aini semeringah. Api tersenyum. Seiring dengan makin seringnya kita memotret, kita akan lebih peka akan hal-hal kecil yang nggak mungkin semua orang tuh perhatikan. Hal-hal besar di dunia ini ada karena hal-hal kecil kan. Kadang kita terlalu fokus sama yang besar sampai lupa melihat yang kecil. Aini mengangguk, lalu kembali terpaku pada layar kamera Api. Keningnya mengernyit. Sisa gambar yang dilihatnya adalah foto-foto dirinya sepanjang hunting barusan. Baru menjelang akhir-akhir saja ada gambar anak penjajah koran. Kok banyak foto aku? Tanya si Aini. Api buru-buru mengambil kembali kameranya dari tangan Aini. Gak kenapa-napa, tadi lagi coba shutter sempat error juga sih. Malum kamera tua, jawabnya kikuk. Makan yuk, lapar. Api berjalan pergi menghadapi dua temannya yang datang menjinjing plastik berisi makanan. Aini memandangi panggung Api yang menjauh, senyumnya perlahan mengembang. Ya, jadi setelah Aini berkenalan dengan Api pada bulan November 2011 itu, Aini berkenalan dengan seorang pria yang bernama Baskara. Padahal Aini ini suka sama Api, namun karena Baskara duluan menembak dia, jadi Baskara lah yang menjadi pacarnya. Lalu Aini memutuskan hubungan dengan Baskara itu pada tahun 2013 karena Baskara memiliki sifat yang tidak baik. Ya, jadi ada pun kutipan yang bisa kita ambil, yaitu orang bilang jodoh takkan kemana. Aku rasa mereka keliru. Jodoh akan kemana-mana terlebih dahulu sebelum akhirnya menetap. Ketika waktunya telah tiba, ketika segala rasa sudah tidak bisa dilawan lagi, yang bisa kita lakukan hanyalah merangkul tanpa perlu banyak kompromi. Baiklah, sekian cerita dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.